Perkenalkan, nama saya Haris Rahman, NIM 18, mahasiswa akuntansi semester 6 Universitas Internasional Semen Indonesia. Nah, sebelum kita masuk ke topik pembahasan yang akan saya bahas di video kali ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu bahwa saya adalah salah satu mahasiswa program Kamus Mengajar yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Indonesia. Pada program Kamus Mengajar Angkatan 1 ini, saya ditempatkan di SDN Katemas 1 yang terletak di Dusun Tanah, Desa Katemas, Kecamatan Kemembau, Kabupaten Lamongan. Dengan jumlah total siswa sebanyak 17 siswa, dengan rincian yang kelas 2 ada 6 siswa, kelas 3 ada 2 siswa, kelas 4 ada 2 siswa, dan yang terakhir kelas 6 ada sebanyak 7 siswa, sementara kelas 1 dan kelas 5 tidak memiliki siswa. Saya beranggotakan 8 mahasiswa dari berbagai program studi dan universitas yang ada di seluruh Indonesia, dengan DPL saya dari dosen Farmasi Universitas Muhammadiyah Gresik. Sekarang masuk ke topik pembahasan pertama, yaitu strategi dalam mencapai keberhasilan program Kamus Mengajar. Saya memperhatikan 5 hal. Yang pertama, pembekalan. Yang kedua, penerjunan. Yang ketiga, observasi. Yang keempat, perencanaan program. Dan yang kelima atau terakhir, melakukan evaluasi. Pembekalan dilakukan melalui Zoom meeting atau YouTube Dirjen Dikti selama kurang lebih 1 minggu penuh. Setelah itu melakukan penerjunan, yaitu kita berkomunikasi terlebih dahulu kepada DPL. Yang kedua, kita melakukan serah terima tugas untuk SD penempatan di dinas kabupaten atau kota. Setelah itu kita mengunjungi SD setempat untuk mengkoordinasikan bahwasanya kita akan mengabdi selama 3 bulan di SD tersebut. Sebelum kami menjalankan beberapa program Kamus Mengajar di SD penempatan, kami melakukan observasi, yaitu yang pertama observasi terkait sekolah seperti lingkungan sekolah, sarana dan prasarana, administrasi sekolah ataupun organisasi dalam sekolah tersebut. Yang kedua, kita melakukan observasi terkait proses pembelajaran. Kira-kira sistem pembelajaran seperti apa sih yang diterapkan di SD penempatan tersebut, terus media pembelajaran apa yang digunakan, serta bagaimana cara pengajaran guru di SD tersebut. Dari hasil observasi selama kurang lebih 1 minggu penuh di SD penempatan dapat membantu kami untuk menyusun beberapa program yang akan kami jalankan selama 3 bulan di SD penempatan. Setelah beberapa program tersusun dengan baik, setelah itu program dijalankan sesuai dengan jadwal yang telah dibuatkan. Dan untuk memastikan keberhasilan program Kamus Mengajar ini, saya melakukan evaluasi secara berkala. Oke, masuk ke topik pembahasan yang kedua, bagaimana cara saya mengukur ketercapaian atau keberhasilan program Kamus Mengajar. Saya melakukan evaluasi. Yang pertama, evaluasi bersama, yaitu untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh SD penempatan dari eksternal maupun internal, menyusun SWOT, Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat dari SD penempatan, dan kami memberikan solusi atau ada masukan yang didapatkan dari hasil diskusi tersebut untuk mendukung atau membantu SD penempatan. Yang kedua, melakukan evaluasi bersama guru pamong. Di sini saya bertanggung jawab untuk membantu guru wali kelas 3, dan yang saya lakukan yaitu menyusun apa sih yang digunakan dalam sistem pembelajaran, proses pembelajarannya bagaimana, dan bagaimana cara Pak Noskan sendiri sebagai guru wali kelas 3 untuk mengajarkan muridnya. Evaluasi dengan guru pamong dilakukan lebih sering daripada evaluasi bersama, yaitu untuk mengukur ketercapaian proses pembelajaran di setiap satu tema pembelajaran. Yang ketiga, kami melakukan evaluasi tim yang diadakan menggunakan sistem balance scorecard atau sistem manajemen yang memantau, mengukur, dan memastikan tujuan dari suatu organisasi itu terpenuhi. Dalam sistem balance scorecard memiliki 4 perspektif, yaitu perspektif tentang keuangan, seperti dana bos yang telah diberikan itu apakah digunakan dengan baik atau tidak. Perspektif tentang pelanggan, dalam hal ini pelanggan adalah siswa-siswi, guru maupun SD, apakah sudah bangga terhadap sekolah penempatan, apakah sudah nyaman dengan sekolahnya. Yang selanjutnya perspektif terkait proses internal, yaitu bagaimana sih proses pembelajaran yang ada di SD penempatan, apakah sudah memenuhi kriteria atau apakah sudah memberikan dampak yang lebih baik. Dan yang selanjutnya ada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, yaitu bagaimana sih strategi-strategi yang digunakan oleh SD penempatan untuk bertahan ataupun untuk memajukan SD tersebut. Yang keempat, melakukan evaluasi terhadap siswa-siswi SD penempatan.
guna untuk mengukur ketercapaian kami sebagai mahasiswa kampus mengajar di SD penempatan tersebut dan seberapa jauh pemahaman yang dimiliki oleh siswa-siswi SD penempatan. Selanjutnya masuk ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu beberapa objek yang menjadi feedback keberhasilan strategi program kampus mengajar yang telah saya buat. Yang pertama, dari hasil evaluasi bersama saya memperoleh ketercapaian, yaitu untuk membangun citra sekolah. Saya mendekorasi beberapa ruang, memberikan zona baca, membangun perpustakaan yang lebih baik, dan memberikan beberapa buku-buku yang fresh untuk dibaca siswa-siswi SDN Katemas 1. Yang kedua, dari hasil evaluasi bersama guru pamong, saya berhasil mengajarkan kepada beliau untuk menggunakan PPT interaktif, untuk menggunakan gadget pribadi, untuk menggunakan laptop pribadi sebagai media pembelajaran terbaru, supaya siswa-siswi itu lebih senang dalam pembelajaran. Yang ketiga, dari hasil evaluasi dengan siswa-siswi SD penempatan, saya berhasil memberikan sistem pengajaran baru, yaitu melalui aplikasi matematika, yang dimana matematika itu merupakan salah satu pelajaran yang sangat dibenci oleh beberapa siswa. Oke, sekarang masuk ke topik pembahasan yang keempat, yaitu apakah ada perubahan strategi selama saya bertugas di SD penempatan. Jawabannya ada, yaitu pada saat kami menyusun beberapa strategi untuk membangun citra sekolah. Pada awalnya itu dengan mengikutkan beberapa siswa ikut lomba. Pada saat itu kan musim Ramadan, jadi ada beberapa lomba seperti lomba baca Quran, lomba tartil, lomba sholawat, atau lomba yang lainnya yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Akan tetapi hanya ada satu siswa yang sampai dengan finalis, tetapi tidak juara. Akhirnya itu tidak memberikan ketercapaian dalam membangun citra sekolah, dan kami mahasiswa kampus mengajar termasuk saya memberikan sebuah strategi baru, seperti menyusun atau membangun atau mendekorasi beberapa ruangan kelas yang ada di SD penempatan, memberikan zona baca, dan memberikan beberapa buku baru yang bisa dibaca oleh siswa-siswi SD penempatan melalui open donasi ataupun membeli beberapa buku-buku bekas yang masih bagus. Oke, ada yang lupa belum saya jelaskan, yaitu program Kamus Mengajar sebenarnya terdiri dari 4 kegiatan. Yang pertama, kegiatan untuk membantu guru dalam literasi. Yang kedua, membantu guru dalam numerasi. Yang ketiga, membantu administrasi sekolah. Dan yang keempat, membantu adaptasi teknologi. Berkaitan dengan topik saya yang terakhir, yaitu topik keempat, mengenai apa rekomendasi saya untuk program Kamus Mengajar di tahun depan. Salah satunya yaitu seharusnya itu lebih merata lagi atau diperluas jangkauannya. Karena pada waktu angkatan saya, angkatan pertama, itu masih ada beberapa SD yang sebenarnya layak namun tidak menjadi sasaran program Kamus Mengajar ini. Karena yang saya tahu juga, ini kan katanya sasaran yang menjadi sasaran SD penempatan Kamus Mengajar angkatan pertama waktu itu cirinya menjadi SD 3T atau minimal akreditasinya C. Sementara untuk SD penempatan saya ada beberapa rekomendasi. Yang pertama, program yang telah kami buat sebagai program harian seperti mengaji pagi atau literasi pagi itu seharusnya tetap diterapkan. Terus yang kedua, seperti cipta karya yang satu minggu sekali itu seharusnya juga tetap dilaksanakan secara rutin agar meningkatkan kreativitas siswa. Untuk yang ketiga, memanfaatkan teknologi yang ada gitu. Jadi lebih kalau pembelajarannya itu lebih fresh, lebih kekinian. Jadi siswa-siswi yang mendengarkan guru untuk menjelaskan itu lebih senang untuk belajar dan semangat untuk mendengarkan atau mengerjakan tugas-tugas yang telah diberikan. Mungkin yang saya maksud dalam pembelajaran fun atau pembelajaran yang lebih menarik itu menggunakan sosial media atau gadget yang mereka miliki dengan sebaik-baiknya untuk mendukung pembelajaran. Kayak kemarin saya mengajarkan menggunakan aplikasi matematika atau pembelajaran yang fun itu seperti dikemas melalui game tebak-tebakan, tapi itu membahas materi pelajaran pada hari itu, atau
menggunakan pembelajaran di luar kelas agar tidak bosan di dalam kelas. Sebelum saya mengakhiri video kali ini, let me tell you guys about my happiness mengikuti program ini. Itu senang sekali rasanya karena memiliki teman yang dari berbagai macam program studi dan universitas yang ada di seluruh Indonesia. Jadi saya tuh bisa sharing kepada mereka tentang ilmu yang telah saya dapat dan ilmu yang mereka dapat. Bagaimana sih birokrasinya di universitas mereka, atau bagaimana sih apa yang diajarkan di program studi mereka, seperti itu. Jadi selain itu saya juga dapat melatih soft skill saya untuk berkomunikasi dengan dunia luar, atau kayak lebih belajar lagi bagaimana sih menjadi seorang pendidik itu, karena di jurusan akuntansi sendiri ada profesi yang namanya akuntan pendidik. Seperti sebelumnya itu harus menyiapkan beberapa materi pembelajaran terlebih dahulu. Kalau di sebuah sekolah dasar atau SD kemarin itu kan menyiapkan RPP, silabus, jurnal, dan sebagainya. Terus setelah itu harus mengulas kembali apa materi yang akan dibawakan di hari tersebut. Setelah itu juga enggak sampai di situ aja, melainkan kita harus mengevaluasi apa sih capaian targetnya itu sudah sampai mana untuk materi yang telah dibawakan. Seperti itu yang telah saya dapat, dan beberapa relasi baru juga dari beberapa guru dan masyarakat di desa tersebut. Pada dasarnya di jurusan saya atau di program studi saya itu mengajarkan ada yang namanya manajemen strategik, atau kita itu menyusun apa tujuannya, bagaimana tahap-tahapannya, bagaimana nanti pelaksanaannya, terus evaluasinya bagaimana untuk mencapai suatu tujuan dari sebuah unit bisnis. Oke, karena di video ini saya sudah menjelaskan 5 topik pembahasan, semoga kalian tidak bosan dari awal tadi hingga sekarang untuk mendengarkan. Terima kasih karena sudah mendengarkan juga. Saya mohon maaf jika ada salah-salah kata. Assalamualaikum.